Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Andra dari Platinum Auto Workshop. Nah, hari ini kita akan bikin satu video restorasi satu unit mobil yang mana katanya mobil ini sangat bersejarah banget bagi ownernya. Nah, apa mobilnya dan bagaimana hasil dari restorasi mobil ini? Kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Mobil yang akan kita restorasi kali ini yaitu sedan yang sudah lumayan cukup tua, yaitu Toyota Corolla Twin Cam. Nah, ini mobil awal kondisi datang ke bengkel lumayan kusut banget kondisinya. Di bagian depan, bagian belakang, keroposnya juga banyak banget, lantai-lantai juga keropos. Nanti kita akan tampilkan video sebelum seperti sekarang. Nah, kondisinya bener-bener kusut banget. Dempulnya lumayan tebel, dan kalian lihat sendiri bagaimana video awal dari Toyota Corolla Twin Cam ini, guys. Mungkin sebagian dari teman-teman mengira dengan kondisi awal yang begitu kusut dan lumayan hancur pada mobil ini, kenapa nggak beli mobil lagi? Karena biaya restorasi dari mobil ini pasti akan cukup lumayan gede dan mungkin bakal lebih mahal dari biaya ngebeli satu mobil lagi. Tapi prinsip dari ownernya, karena mobil ini sangat bersejarah bagi beliau dan jasa mobil ini ya itu prinsip orang masing-masing ya. Tapi kalau prinsip orang yang ini ya mending ganti mobil atau apa-apa. Oke. Kita akan lanjut proses selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pengerokan total di seluruh bagian bodi Corolla Twin Cam ini, baik dari depan semua ke seluruh bagian bodinya kita kerok, dan kemudian baru kita gerinda menggunakan Scotch Bridge berbahan karet dari 3M, guys. Setelah selesai proses pengerokan dari seluruh bagian bodinya, kita lanjut proses selanjutnya, kita menaikkan epoksi primer di seluruh bagian bodi Twin Cam ini. Kemudian kita diamkan selama 4 hari, baru kita lakukan pendempulan di seluruh bagian bodi
yang diperlukan. Nah, lumayan seperti gue bilang tadi, karena kondisinya lumayan kusut ya, tapi sebelumnya tadi udah kita setel lagi, kita ketok lagi supaya agak sedikit kempling, baru kita lakukan pendempulan tipis aja pada Corolla Twin Cam ini guys. Setelah selesai proses pendempulan tahap awal dan kita lakukan epoksi yang kedua untuk Toyota Corolla Twin Cam ini, baru kita lakukan pemilihan dempul bagian mana ada yang ketinggalan, mana ada yang terlewatkan, kita dempul-dempul ulang lagi. Baru setelah itu kita menaikkan warna dasar untuk Toyota Corolla ini yang berwarna hitam dot guys. Dan setelah kita pastikan benar-benar rata, rapi banget semuanya, nggak ada yang ketinggalan lagi, setelah kita periksa kembali final checknya, mana tahu ada yang ketinggalan atau apa, baru kita lakukan menaikkan warna asli dari Toyota Corolla Twin Cam ini. Ini warna stone grey atau abu-abu batu ya orang bilang, tapi ini kita custom kan, jadi supaya nggak terlalu standar-standar banget, ada sedikit unsur merahnya sedikit banget di saat kena bias cahaya, jadi nggak terlalu kaku banget. Oke, kita naikkan warna asli dari Toyota Corolla ini sebanyak 4 layer guys. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan proses menaikkan pernis atau clear coat pada Toyota Corolla Twin Cam ini guys.
Setelah selesai proses menaikkan pernis dan warna asli dari Toyota Corolla Twin Cam ini, kita diamkan selama 2-3 minggu supaya benar-benar kering ratanya. Benar-benar kering rata banget, baru kita lakukan proses finishing pada bodi Corolla Twin Cam ini, mulai dari mengamplas seluruh bagian bodinya, kemudian kita lakukan pemolesan di seluruh bagian bodi Corolla Twin Cam ini. Nah, kemarin juga banyak teman-teman yang nanya, apakah setelah dicat itu perlu dipernis atau enggak? Menurut gue itu perlu, tapi di saat ada juga kondisi mobil dan selera orang pengen kulit jeruknya tetap timbul, itu nggak perlu dilakukan pemolesan. Tapi tantangannya bagi si painter atau tukang cat itu, kita harus benar-benar pastikan rapi banget, nggak ada meleleh, nggak ada kena debu, dan tempat ruang spray booth kalian harus benar-benar proper banget, harus benar-benar bersih banget guys. Oke, kita lanjutkan proses selanjutnya. Gak cukup di bagian bodi aja, di bagian sektor interior juga kita udah rubah, maksudnya kita restorasi ulang semuanya, baik dari segi dashboardnya tetap berwarna abu-abu, kita repaint ulang supaya lebih rapi lagi. Nah, kemarin yang kita retrim yaitu di bagian door trim, karena di bagian door trim ini kondisinya udah hancur, udah lumayan agak kusut ya, jadi terpaksa kita lapis ulang. Nah, satu hal yang agak gue kurang suka dari interior dari Toyota Corolla Twin Cam ini yaitu di bagian setirnya ini. Setirnya diganti dengan momo-momoan begitu, menurut gue alangkah lebih bagusnya menggunakan setir originalnya atau yang agak lebih cocok. Ini kemarin ownernya yang beli ya, nanti kita bilang sama ownernya suruh ganti setirnya. Oke, kita lanjutkan. Di bagian joknya juga sudah kita retrim menggunakan bahan MBTEC Carrera berwarna hitam dan dilapis dengan bagian-bagian stitchingnya atau pinggiran-pinggiran jahitan itu menggunakan benang berwarna coklat guys. Di bagian plafonnya juga udah kita lapis berwarna hitam, pilar-pilarnya juga warna hitam supaya nggak gampang kotor, kata ownernya guys.
terkesan nggak terlalu kaku dan nggak terlalu biasa banget, kita mengganti velg dari twin cam ini menggunakan BBS RS ring 15 dengan lebarnya 7 inci pada bagian depan dan 8 inci pada bagian belakang. Jadi menurut gue pemilihan velg BBS ini unsur klasiknya tetap ada dan cocok untuk mobilnya. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa isi di kolom komentar. Karena velg sebelumnya menurut gue agak kurang pas aja ya di Toyota Corolla twin cam ini. Nah, ini mobil modifikasinya nggak terlalu banyak, ini cuman sekedar memperbaharui lagi, diperbaiki lagi, cuman ganti warna ya. Kondisi kondisi pernya itu tetap tinggi standar supaya mobil ini bisa dipakai nyaman oleh ownernya. Karena kondisi sebelumnya kalian bisa lihat bener-bener kusut banget, dan sekarang udah bener-bener kinclong, klimis banget. Mudah-mudahan si sang owner puas dengan hasilnya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan dari kami. Oke, gua rasa cukup dulu ini video kali ini restorasi dari Toyota Corolla Twin Cam ini. Bagaimana menurut kalian? Bisa kalian isi di kolom komentar. Gua Andra dari Platinum Auto Workshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Auto Workshop, one stop modification. Wassalam and see you.